Kamu pernah bayangin nggak rumah KPR-mu yang berdiri di atas lahan 6x10 kalau direnovasi bisa jadi keren seperti ini? Dan juga bisa jadi punya area dapur dan ruangan makan yang istimewa loh. Yuk kita lihat dulu dari pembahasan denahnya ya. Pada denah awal rumahnya, sesaat kita masuk ke dalam, kita akan diterima di satu buah ruangan keluarga. Sementara di bagian sisi kiri rumah akan ada 2 buah kamar tidur dan juga ada sisa lahan di bagian paling belakang rumahnya ini. Nah, pada video kali ini proses renovasinya Gede menginginkan bagian dalam rumah terasa lebih luas. Oleh karena itu, kamar tidur yang di bagian depan akan Gede pindahkan ke bagian sisa lahan yang ada di belakang kanan rumah. Lalu ruangan yang tadinya area kamar tidur akan Gede bongkar dan Gede satukan dengan area ruangan keluarga yang ada di sampingnya, sehingga denahnya akan menjadi seperti ini nih. Rumahnya sekarang memiliki ruangan utama yang luas, di mana dalamnya ada ruangan keluarga berdampingan dengan ruangan makan yang istimewa. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah video renovasi rumah KPR di atas lahan 6x10 meter ya. Nah, yang sedang Agan dan Sista lihat ini adalah tampilan awal bagian fasad rumahnya. Rumah ini berdiri di atas lahan 60 meter persegi dengan luas bangunan 30, memiliki 2 buah kamar tidur dan sebuah kamar mandi. Rumahnya didesain dengan satu akses pintu masuk utama, namun yang istimewa ada di bagian bukaan jendelanya yang cukup besar tuh. Dan kalau Agan dan Sista mau lihat tampilan rumahnya setelah Gede dandanin, kira-kira jadinya seperti ini nih. Nah, ini adalah tampilan tampak depan rumahnya yang baru ya. Walaupun tidak mengubah struktur, tampak depan rumahnya sekarang bisa jadi lebih ganteng kan? Yuk Gede kasih lihat ya, apa saja yang Gede tambahkan di bagian tampak depannya. Yang pertama tentu saja pemasangan panel WPC di bagian samping dari bukaan jendelanya tuh. Kemudian Gede mengganti cat dasar rumahnya dengan warna yang lebih sesuai dengan panel WPC tadi. Juga Gede tambahkan pasangan batu alam di bagian dinding taman yang ada di depan. Sementara untuk alternatif tampak depannya, kalian bisa gunakan juga warna cat yang lebih muda yang dipadukan dengan batu alam Palimanan tuh ya. Atau kalian bisa juga gunakan batu alam andesit yang dipadukan dengan warna cat yang lebih ekspresif, khusus untuk kamu yang menyukai warna yang ceria untuk cat rumahnya. Nanti tinggal kalian pilih dan sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sekarang kita mulai mendekat yuk ke bagian halaman rumahnya nih, yang terbagi menjadi 2 bagian. Di bagian depan kiri ini ada area carport yang dibuat dengan ukuran 3x4 meter ya. Yang mana ukuran ini tidak terlalu besar, jadi kamu pastikan pilih mobil yang sesuai tuh. Berlanjut kemudian dari arah carportnya, di bagian samping kanannya akan ada sebuah taman berukuran 3x2,5 meter. Yang mana di bagian dalamnya, pada video kali ini Gede letakkan satu buah ayunan yang bisa Agan dan Sista gunakan untuk bersantai di bagian taman di sore hari. Nah, baru berlanjut kemudian tepat di bagian belakang dari area tamannya ini akan ada sebuah teras yang dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 1 meter. Nah, sekarang kita akan bahas bagian interiornya nih. Gede akan tunjukkan dulu kondisi awal bagian dalamnya ya. Sesaat Agan dan Sista bersama Gede masuk ke dalam, kita akan diterima di satu buah ruangan keluarganya nih. Area ruangan keluarga ini dari sananya dibuat dengan total ukuran 3 meter dikali 2,7 meter dengan sebuah bukaan jendela yang besar mengarah ke bagian teras yang ada di depannya tuh. Kemudian tepat di bagian belakang ruangan keluarganya ada pintu ke kamar mandi yang berdampingan dengan pintu menuju ke sisa lahan di belakang rumah. Sementara di kanan kamera ini ada 2 buah pintu, ini ada pintu-pintu ke kamar tidurnya ya. Yang akan Gede lakukan pada proses renovasi kali ini adalah memindahkan salah satu kamar, tepatnya kamar yang di bagian depan, menuju ke sisa lahan di bagian belakang rumahnya. Hal ini bertujuan untuk membuat ruangan utama yang ada di tengah rumah lebih luas dengan cara membongkar ruangan yang tadinya area kamar tidur ini dan menjadikannya satu kesatuan dengan ruangan keluarga yang ada di sampingnya. Dan setelah direnovasi, kira-kira bagian dalamnya menjadi seperti ini nih. Nah, ini dia nih bagian interior yang baru di dalam rumah 6x10 meternya. Pernah nyangka nggak rumah 6x10 yang kamu punya ternyata dalamnya bisa jadi sekeren ini juga loh? Gede akan jelaskan sebentar ya. Sekarang sesaat kita masuk ke rumah nih, kalau kita berbelok ke kiri, udah ada area ruangan keluarganya. Kemudian di belakang ruangan keluarga dipisahkan dengan sebuah kisi-kisi kayu, akan ada area kamar tidur yang baru dan juga pintu menuju ke taman di belakang rumah.
Lalu kalau kita bergerak ke arah kanan, itu ada pintu ke kamar tidur yang kedua, diikuti dengan satu buah area dapur dan ruangan makan yang didesain modern dengan konsep open space, berdampingan dengan area ruangan keluarga yang nyaman yang berada tepat di sampingnya. Nah, setelah kita jelaskan posisi-posisi ruangan yang baru, kita lihat satu persatu ruangannya. Yuk, kita mulai dari bagian depan rumah, dari area ruangan keluarganya ini. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan disambut di sebuah area ruangan keluarga yang terlihat nyaman ini ya. Area ruangan keluarganya memiliki ukuran 3 x 2,7 meter, di mana di bagian dalamnya yang GD tata adalah GD memberikan pasangan wallpaper yang dikombinasikan dengan cermin 5 mili di bagian dindingnya. Kemudian kalau agak kita lihat juga, meja TV-nya GD pasang mengarah ke bagian sisi kiri rumah, karena tepat di bagian sampingnya ada satu spot di mana GD letakkan satu buah meja bar. GD maunya saat kita makan di bagian meja bar, bisa sambil nonton ke arah TV yang ada di ruangan keluarganya. Berlanjut kemudian dari arah ruangan keluarganya, kita bergerak ke bagian samping kirinya untuk melihat area dapurnya nih. Untuk area dapurnya ini dibuat dengan ukuran 3 meter x 2,5 meter ya. Di bagian dalam area dapur ini, seperti sudah kita lihat tadi, ada satu buah meja bar. Namun, pastinya tidak semua sobat gudang desain yang suka dengan adanya meja bar di bagian dapur. Makanya, GD berikan alternatif desain kedua, di mana kamu bisa ganti meja barnya dengan sebuah meja makan seperti ini ya. Jadi nanti tinggal kamu sesuaikan lagi dengan selera masing-masing, mau meja bar yang lebih berkesan modern atau meja makan yang lebih muat banyak. KGD, desain seperti ini sih oke, cuma bagaimana nih untuk masalah asap makanannya? Nah, pastikan ada yang berpikir seperti itu ya. Sebenarnya ada sih solusi yang biasa GD lakukan. Tinggal kasih aja pintu geser kaca seperti ini, namun nanti ruangannya jadi sempit lagi tuh. Makanya GD akan mencoba memberikan alternatif desain yang kedua, di mana kalian bisa memodifikasi di bagian kabinet dapurnya. Yuk ikut GD sebentar ya. Salah satu hal yang biasa GD lakukan untuk mengurangi asap di bagian dapur, kalian bisa tambahkan cooker hood atau penghisap asap tepat di bagian atas dari kompornya. Asap akan dialirkan terus menuju ke bagian atas plafon dan dikeluarkan keluar rumah. Sementara untuk menutupi pipa yang ada di bagian atas kabinet dapur, kalian bisa menggunakan pasangan panel gypsum di bagian depannya untuk mengcover sehingga tidak terlihat lagi pipa yang membuang asap ke bagian atas rumahmu ini. Nah, setelah kita melihat area dapur, area ruangan makan, dan juga ruangan keluarganya, kita bergerak lagi yuk ke bagian tengah rumah. Di bagian tengah rumah, kita akan melihat beberapa ruangan ya. Dimulai di bagian belakang dari ruangan keluarganya ada area kamar mandi, kemudian akan ada area kamar tidur yang baru, dan juga di sebelah kanan kamera ini adalah pintu menuju ke area kamar tidur utamanya. Kita akan lihat satu-satu, kita mulai dari area kamar mandinya nih. Untuk area kamar mandinya ini tidak mengalami perubahan. Ukurannya masih sama sesuai bawaan developer, yaitu 1,5 x 1,5 meter ya. Kemudian dari area kamar mandinya kalau kita keluar dan menyeberang, itu ada pintu menuju ke area kamar tidur utama di rumah kali ini nih. Untuk area kamar tidur utamanya ini dibuat dengan total ukuran 3 x 2,5 meter, yang mana ini sesuai bawaan developernya, yang berarti kamar tidurnya memang tidak terlalu besar ya. Namun Agandasista tidak perlu khawatir. Untuk Agandasista yang ingin kamar tidurnya lebih besar, sebenarnya proses renovasinya untuk kamar tidur ini bisa diteruskan sampai ke dinding di belakang rumahnya. Hanya saja konsekuensinya Agandasista jadi tidak memiliki taman di bagian belakang rumahnya nanti. Jadi tinggal disesuaikan lagi nih dengan seleranya ya. Mau kamar yang lebih besar atau kamar yang lebih mungil tapi punya taman di belakang. Nah, dari arah kamar tidur utamanya kita akan bergerak lagi ke bagian belakang rumah ya. Kita akan melihat ada dua ruangan lagi nih, yaitu area ruangan kamar tidur yang baru dan juga area taman belakangnya. Kita mulai lihat dulu dari kamar tidur yang kedua ini nih. Terletak di bagian paling belakang kanan rumah, ini adalah area kamar tidur yang kedua. Area kamar tidur yang baru ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,3 meter ya. Area kamar tidur ini dilengkapi dengan satu buah bukaan jendela yang tinggi yang mengarah ke bagian taman yang di belakang rumahnya. Untuk menuju ke bagian taman di belakang dari arah kamar tidur anak ini, kalian tinggal berbelok ke kiri dan langsung ketemu deh tuh area taman belakangnya.
Area tamannya sendiri ini gede buat dengan ukuran 4 x 1 meter yang selain sebagai area bukaan udara dan cahaya, bisa kamu manfaatkan juga sebagai spot untuk menjemurnya. Dan area taman yang di belakang inilah yang akan hilang kalau kamu memperbesar area kamar tidur utama yang ada tepat di depannya tuh. Wah, sayang banget ya kalau nggak ada tamannya. Tapi kalau kamarnya kecil juga nggak oke sih Kak Gede. Untuk kamu yang berpikir seperti itu, kamu tinggal klik aja 2 gambar video ini untuk melihat desain rumah 6x10 yang kamarnya ideal dan masih bisa ada tamannya. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan, kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!